menghitung PPN, kemudian mengenal apa itu PPN, menghitung ya, saya yakin mudah sekali ya teman-teman ya. Teman-teman familiar ya dengan PPN ya di kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti setiap hari membayar PPN ya. Kalau teman-teman ini ya beli barang ya, teman-teman belanja di minimarket ya. Kemudian teman-teman beli apalah ya, makanan, kemasan ya, barang, baju, itu teman-teman setiap hari merupakan, itu semuanya merupakan BKP ya, barang kena pajak. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas pertambahan nilai. Jadi kalau misalkan barang yang dia sumbernya dari bumi langsung ya, itu bukan BKP teman-teman ya. Misalnya jagung, beras ya, itu bukan BKP teman-teman. Bahan makanan pokok, kemudian bahan yang kita ambil langsung dari bumi. Misalnya minyak bumi yang mentah ya, crude oil, kemudian apalagi teman-teman emas ya, batu bara ya, yang kalau itu hasil langsung diambil dari bumi, itu bukan BKP teman-teman. Jadi PPN ini memajaki atau mengenakan pajak atas pertambahan nilai. Jadi bagaimana ketika barang itu berubah bentuk ya, dari awalnya dia misalnya minyak bumi menjadi BBM misalnya, barang itu sudah mengalami perubahan bentuk karena proses produksi ya. Kemudian barang itu dijual, nah itu barang itu berarti sudah mengalami pertambahan nilai teman-teman, sudah berubah nilainya. Nah, itu yang merupakan objek pajak PPN ya. Jadi kalau misalkan emas aslinya yang dari bumi itu tidak BKP, bukan BKP ya teman-teman. Kalau sudah jadi perhiasan emas ya, karena dia sudah diolah ya teman-teman ya, sudah mengalami pertambahan nilai, maka itu merupakan objek BKP ya. Begitupun juga dengan gas alam ya teman-teman ya. Gas alam kalau baru diambil dari bumi kan berarti itu masih bahan mentah ya, masih bahan baku, belum diolah. Ketika dia masuk proses produksi menjadi misalnya gas LPG misalnya, nah itu merupakan BKP ya. Jadi tidak semua barang yang dijual itu merupakan BKP teman-teman. Jadi barang hanya khusus yang sudah mengalami proses produksi ya, atau sudah diolah lebih lanjut ya menjadi barang produk jadi ya, yang dia itu sudah bertambah nilainya. Itulah PPN teman-teman intinya ya. Nah, untuk PPN sendiri kita kenal dengan kredit PPN. Jadi untuk PKP atau pengusaha kena pajak itu ketika dia membayar PPN ya, dia pungut PPN dari konsumen, kemudian apakah itu disetorkan semua teman-teman? Ya, jadi ternyata tidak ya teman-teman. Jadi di dalam PPN sendiri kita kenal dengan mekanisme kredit PPN ya. Layar saya sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya, jadi bisa diikuti ya. Jadi di dalam PPN itu nanti kita kenal istilah pajak masukan sama pajak keluaran teman-teman ya. Untuk menghitung PPN yang kita setorkan nilainya di akhir periode itu sebenarnya berapa sih? Nah, itu nanti kita kenal dengan mekanisme kredit. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi pajak masukan, pajak keluaran dulu ya. Pajak keluaran itu kalau misalnya PKP atau pengusaha ya teman-teman ya. Pengusaha yang dia sudah dikukuhkan menjadi PKP, dia itu menjual barang ya. Kalau teman-teman baca buku itu kan bunyinya penyerahan BKP ya, dia melakukan penyerahan BKP. Maksudnya penyerahan BKP itu yang menjual barang teman-teman ya, menjual barang kepada konsumen. Nah, dia itu harus memungut PPN-nya ya. Berarti kan konsumen yang bayar PPN-nya ya teman-teman ya. Nah, PPN atas barang dia yang terjual ya, barang yang terjual yang dia pungut itu adalah yang kita namakan pajak keluaran teman-teman. Nah, sebaliknya pada saat dia itu membeli bahan baku atau membeli barang dagangan ya, kalau misalkan dia perusahaan dagang atau minimarket ya, kalau misal atau toko ya, yang dia itu bukan manufaktur ya, tidak mengubah produk ya,
dia itu hanya sekedar jualan, berarti dia belinya barang dagangan ya. Kalau dia beli barang dagangan dari suppliernya itu, dari suppliernya dia ya, istilahnya dia beli dulu kan dia kalau mau jualan kan kulaan dulu ya teman-teman ya, kulaan tahu ya, beli barang ya. Nah, ketika dia beli barang, giliran dia yang dikenai PPN teman-teman ya, karena dia dipungut oleh suppliernya yang juga PKP misalnya. Nah, itu PPN yang dia bayarkan itu disebut pajak masukan ya. Nah, nanti di akhir periode ya PPN yang dia setorkan itu tidak selalu jumlahnya sama dengan pajak keluaran, teman-teman. Jadi pajak keluaran itu pajak yang dipungut dari konsumennya dia ya. Pajak PPN yang dia bayarkan kepada supplier itu atas pembelian barang dagang itu yang dinamakan pajak masukan tadi itu boleh dikreditkan ya. Jadi nanti hitungannya untuk di akhir periode ya itu untuk menentukan PPN yang kurang bayar atau lebih bayar itu kita menggunakan ini pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi pajak masukannya itu sebagai kreditnya ya teman-teman ya, sebagai kredit atau pengurang PPN ya. Kalau di akhir periode ternyata pajak keluaran itu lebih kecil, berarti yang dia pungut itu ya, yang dia pungut itu lebih kecil daripada yang dia bayarkan. Ya, jadi dia bayarnya kan pajak masukan ya. Nah, itu status SPT PPN-nya dia menjadi PPN lebih bayar, teman-teman. Jadi nanti dia boleh meminta restitusi atau pengembalian. Nah, kemudian teman-teman, kalau pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan, artinya yang dia pungut dari konsumen itu lebih banyak ya daripada yang dia bayarkan di pajak masukannya ya, pajak masukannya lebih sedikit, berarti status PPN-nya, status SPT masa PPN-nya di akhir periode itu dia kurang bayar, teman-teman. Ya, jadi pajak yang dia pungut dari konsumen itu kan seharusnya uang negara ya, teman-teman ya, bukan uangnya dia ya. Dia hanya negara hanya titip untuk dipungutkan. Ya, nanti di akhir periode tolong disetorkan gitu ya. Nah, masalahnya adalah yang disetorkan apakah semua yang dia pungut ya, kalau sebelumnya dia sudah bayar sebagian ya. Nah, jadi kalau misalkan yang dia pungut ya lebih besar daripada yang dia setorkan, yang dia bayarkan sebelumnya, maka di situ masih ada kurang bayar, teman-teman ya. Jadi nanti kekurangannya ini disetor ya, disetor bersamaan dengan SPT masa. Kemudian pada saat kondisinya pajak keluaran itu sama dengan pajak masukan, itu artinya PPN-nya nihil. Jadi dia tidak perlu bayar lagi di akhir periode ya teman-teman ya. Jadi istilahnya dia sama. Oke, sama karena pajak yang dia pungut sama dengan pajak yang dia bayarkan. Jadi dia nggak perlu bayar lagi, nggak perlu store lagi di akhir periode. Itu ya, itu untuk kredit PPN teman-teman. Nah, teman-teman di sini contohnya ya, jadi kita menentukan PPN kurang disetor atau lebih disetor itu kita gunakan tadi pajak keluaran dikurangi pajak masukan ya teman-teman ya. Nah coba di situ perhatikan contohnya teman-teman. Pada bulan September ada PKP PT Merpati ya, dia menyerahkan BKP. Menyerahkan BKP ini artinya menjual barang teman-teman ya. Jadi jangan bingung, BKP itu barang kena pajak ya. Jadi karena nggak semua barang itu merupakan BKP, jadi di situ bunyinya BKP teman-teman. Menyerahkan BKP artinya menjual barang senilai nilai penjualannya 210 juta. Jadi ini nilai penjualannya ya. Kemudian untuk modalnya sendiri artinya dia itu sebelum dia menjual produk, jadi dia kan harus produksi sendiri itu, membeli bahan baku ya, misalnya dia jualan baju berarti dia harus beli bahan bakunya kain, benang segala macam ya. Nah, total nilai pembeliannya itu 150 juta. Nah, untuk tahu ya berapa PPN yang disetorkan, berarti kita harus cari dulu pajak keluaran. Pajak keluaran itu dari penjualannya dia ya teman-teman, jangan terbalik, dari penjualannya dia. Jadi 10% kali 210 sama dengan 21 juta ya teman-teman. Kemudian pajak masukannya 10% dikali bahan bakunya, pembeliannya ya, nilai pembeliannya. Jadi jangan terbalik menentukan ya teman-teman. Kalau pajak keluaran itu berarti
pajak atas barang yang dijual dia ya, produknya dia. Kalau pajak masukan itu berarti pajak PPN atas pembeliannya dia ya. Kalau dia manufaktur berarti dia beli bahan baku. Kalau dia perusahaan dagang berarti ya dia beli barang dagang ya. Jadi masukan itu yang dia bayarkan ya, yang PKP bayarkan ya atas aktivitas pembelian. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Oke. Kemudian pajak masukannya itu berarti 10% kali nilai pembeliannya ya, 150 juta. Ya, jadi 15 juta teman-teman. Jadi PPN kurang di setornya berarti selisihnya ya teman-teman 21 juta kurangi 15 juta menjadi 6 juta. Nah, yang dia setorkan di akhir periode bukan yang 21 juta teman-teman ya. Jadi yang 21 juta itu memang dipungut dia teman-teman. Uangnya ada di pengusahanya itu ya, uangnya ada di perusahaan 21 juta itu. Nah, yang dia setorkan tidak 21 juta teman-teman, karena sebelumnya dia sudah membayar PPN ya melalui suppliernya ya, melalui aktivitas pembeliannya dia sebesar 15 juta. Sehingga dia hanya perlu bayarkan 6 juta saja ya. Jadi kekurangannya ini yang menjadi nanti penerimaan negara. Ya, jadi negara itu menerima netonya ya, menerima neto atas barang itu ketika dia mengalami pertambahan nilai ya, teman-teman ya. Jadi tidak, misalnya dia beli bahan baku misalnya kain ya, dipajakin, kemudian ketika kain berubah menjadi baju, dipajakin lagi, disetorkan ulang, kemudian ketika bajunya itu dijual ke resellernya selanjutnya ya, dipajakin lagi, tidak ya teman-teman ya. Jadi negara itu hanya menerima selisihnya saja ya, menerima selisihnya dari pajak keluaran dengan pajak masukannya ya. Jadi itu yang menjadi penerimaan negara teman-teman. Oke, yang namanya aja pertambahan nilai ya. Jadi sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, di sini berarti untuk PPN yang kalau misalkan lebih bayar, kalau misalkan ini statusnya lebih bayar, di sini berarti dia boleh direstitusikan teman-teman, boleh diminta kembali ya pembayarannya ya. Nah, kalau dia kurang bayar berarti disetorkan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke PPNBM. Mobilnya siapa itu teman-teman? Ada yang punya mobil kayak gitu teman-teman? Ada Mas Hanif mungkin atau Mas Fatah? Atau masih mobil impian ya? Amin, paling serius ya. Pertama kita inikan dulu ya, gambarnya dulu ya, apa-apa ya. Besok saya doakan semuanya teman-teman bisa punya mobil kayak gitu semua ya. Oke. Nah, jadi PPNBM itu apa teman-teman? Pajak pertambahan nilai atas barang mewah ya. Jadi pajak penjualan atas barang mewah ya. Jadi barang-barang mewah apa yang termasuk kategori barang mewah ya. Banyak sekali ya teman-teman ya. Teman-teman nanti lihat ragamnya pajak PPNBM itu barangnya itu apa saja, objek pajaknya ada di lampiran file PDF ya, saya berikan di Kulino ini ya, PMK nomor 130 ya, tahun 2013 itu untuk barang kena pajak yang mewah, BKP mewah ya teman-teman ya. Nah, pajak PPNBM ini subjek pajaknya adalah PKP, dia yang melakukan penyerahan BKP mewah ya teman-teman ya. Ya, kemudian selain PKP ada juga orang pribadi yang mengimpor barang mewah. Jadi kalau misalkan teman-teman beli apa teman-teman barang mewah di situ ada macamnya banyak ya teman-teman, nggak perlu hafalkan satu persatu ya karena ada klasifikasi tarifnya beda-beda. Nah di situ nanti teman-teman bisa baca ya, ada klasifikasinya. Misalnya teman-teman beli yang cewek-cewek ya, siapa yang suka beli tas branded yang harganya mungkin di atas 5 jutaan atau yang sering beli apa Gucci atau Donini teman-teman yang cewek-cewek ya. Kalau Bu Suita mah cukup dengan tas ransel ya, semua barang masuk ya, anti hujan, anti badai ya. Kalau pakai yang Donini apa yang Gucci apa yang apa teman-teman
apa yang Louis Vuitton itu ya. Itu nanti kalau kena hujan eman-eman ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau teman-temannya suka beli barang branded ya, selain teman-teman dikenakan PPN ya, itu ada pajak tambahan lagi teman-teman ya, PPNBM ya, namanya PPNBM. Jadi itu selain nanti dikenakan teman-teman dikenakan 10%, teman-teman akan dikenakan pajak tambahan lagi. Besarannya ini ya teman-teman ya, antara 10% sampai 75% tergantung jenis barangnya. Ya, jadi kalau misalkan ada yang beli mobil sport atau ada yang beli pesawat jet pribadi ya, atau beli kapal pesiar pribadi, itu besaran tarifnya nanti bervariasi teman-teman ya. Nah teman-teman nanti perhatikan ya di lampiran file PDF-nya ya. Jadi tidak perlu dihafalkan. Untuk PPNBM nanti teman-teman sudah disajikan tarifnya berapa gitu ya. Jadi tenang saja teman-teman, saya nggak minta teman-teman untuk menghafal karena itu banyak sekali ya. Nah untuk perhitungannya sama persis dengan PPN teman-teman. Jadi dari DPP-nya, dari harga jualnya. Kalau dia impor berarti dari nilai impornya ya, dari DPP-nya. Nah, perhitungannya kalau misalkan harga barang tersebut sudah termasuk PPN dan PPNBM, kemudian teman-teman diminta untuk mencari berapa PPNBM yang dikenakan. Perhatikan dulu teman-teman harus mencari DPP-nya terlebih dahulu ya. Dari untuk DPP kalau kemarin kita mencari DPP PPN bagaimana teman-teman? 100/110 ya rumusnya ya. Nah 100 itu asumsinya adalah apa namanya harga jual ya, harga jual atau DPP, kemudian 110 itu harga jual plus PPN ya. Jadi 110%-nya itu PPN. Nah, kalau untuk yang termasuk PPN berarti teman-teman gunakan rumus ini ya. 100/110 ditambah tarif PPNBM. Jadi tarif PPNBM-nya misalnya 10% atau 30% atau 75% tergantung ya. Nah, kemudian baru kita kalikan harga jualnya karena harga jual itu sudah termasuk PPN dan PPNBM sehingga kita nggak bisa kalikan langsung ya. Nah PPNBM-nya untuk PPNBM-nya kalau kita sudah tahu DPP-nya maka tinggal dikalikan tarifnya. Oke. Nah kalau harga jual atau harga barang tersebut belum termasuk PPN dan PPNBM, maka harga jual tersebut merupakan DPP teman-teman sehingga kita langsung bisa kalikan dengan tarifnya. Oke. Nah, sekarang ini ada contoh soal ya. Siapa teman-teman yang mau mengerjakan nomor 1 dan 2 membantu saya untuk mengerjakan PPN dan PPNBM? Ya, ada Mbak Lydia Putri. Oke, nomor 1 dulu. Oke, nomor 1 ada pengusaha PKP ya, dia melakukan penyerahan BKP mewah ya. Nggak tahu tuh barangnya apa, pokoknya tergolong mewah, tarifnya 30%. Nah, seperti ini ya teman-teman, nanti besok untuk pengerjaan soalnya teman-teman tidak diminta menentukan tarifnya PPNBM berapa ya, karena itu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup tahu saja, nanti tarifnya sudah disebutkan di situ. Dengan harga 140 juta. Berarti di situ belum termasuk PPN dan PPNBM keterangannya ya. Jadi harga jualnya 140 juta. Nah, kalau harga jualnya 140 juta belum termasuk PPN dan PPNBM, maka itu merupakan DPP. Sehingga kita bisa kalikan langsung dengan tarifnya. Oke, yang pertama ada Mbak Lydia. Silahkan Mbak Lydia untuk PPNBM-nya itu berapa? 30% kali 140 juta sama dengan 42 juta. Oke, jadi karena itu harga jualnya belum termasuk PPN dan PPNBM, maka kita bisa kalikan ya. Ini berarti 30% kali 140 juta ya, ketemunya 42 juta ya Mbak ya. Oke, Iya, Bu. Kemudian yang PPN berapa Mbak Lydia ini? 10% kali 140 juta sama dengan 14 juta. Oke, 14 juta ya. Mudah ya teman-teman ya. Sambil ngantuk-ngantuk bisa mengerjakan ya. Karena kita nggak perlu ngapalin tarifnya ya. Kalau PPN kita sudah tahu itu 10%. Kalau kita hanya
lihat ya DPP-nya itu apakah di harga jualnya itu sudah termasuk PPN atau belum. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Good ya. Oke, kemudian teman-teman, kalau ternyata yang 140 juta itu harga jualnya dia sudah termasuk PPN dan PPNBM, gimana cara kita tahu ya PPN-nya berapa, PPNBM-nya berapa? Oke, kali ini saya dibantu oleh Mbak Arum Puspita. Silakan Mbak Arum. Jadi pertama kita cari dulu DPP-nya ya teman-teman ya. Pakai rumus apa tadi 100 per 110 plus tarif PPN BM. Ya, tarifnya PPN BM berapa Mbak Arum? 140 juta, 30%, Bu. Ya, 30% ya, 30%. Kemudian kalikan harga jualnya. Nah, harga jualnya itu 140 juta. Nah, ini berarti untuk DPP-nya sendiri berapa Mbak Arum? 100 per 140 kali 140 juta. Benar, Bu, ya. Oke, cari kalkulator dulu. Oke, 100 per 140 kali 140 juta. Jadi 140-nya itu dicoret ya. Jadi tinggal 100 kali 100 juta. 100 juta ya. 10 miliar, Bu. Benar-benar. 100 per 140 kali 140 juta. Nolnya kebanyakan itu, Mbak. 100 juta ya. Oke. Nolnya ketambahan dari tetangganya. Oke. Enggak apa-apa ya. Jadi 100 juta ya, 100 juta. 100 per 140 kali 140 juta. Jadi kalau teman-teman itu pakai kalkulator aja ya, atau kalau mau manual ya itu dicoret ya. Pokoknya dihitunglah pakai kalkulator. Oke. Nah, DPP-nya 100 juta, berarti PPNBM-nya berapa Mbak Arum? 30% kali 100 juta. Oke, good. Ya, berarti di sini 30 juta ya. 30 juta, Bu. Benar ya, 30 juta. Oke. Kemudian PPN-nya, nah mudah ya PPN-nya 10% kali DPP. DPP-nya 100 juta juga. Sehingga di sini berapa? 10 juta, Bu. Nah, 10 juta. Oke. Jadi teman-teman kalau harga jualnya sudah termasuk PPN dan PPNBM, teman-teman nggak bisa langsung kalikan tarif dengan harga jualnya. Oke. Karena harga jualnya sudah termasuk PPN dan PPNBM itu. Jadi kita mau ngitung PPN sama PPNBM-nya berapa. Nah, itu pakai persamaan itu ya, pakai rumus itu 100 bagi 110 plus tarif PPNBM-nya berapa. Misalnya 30 ya 30, kalau 20 ya 20 ya teman-teman ya. Kemudian kali dengan harga jual yang tadi sudah termasuk PPN dan PPNBM. Oke, terima kasih ya Mbak Arum ya. Good. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan untuk menghitung PPN dan PPNBM? Mudah ya. Oke, karena tarifnya itu aja. Kalau PPN kan flat ya 10% ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada retur, nah, retur barang untuk PPNBM. Kalau misalnya kita jual barang, kemudian barangnya diretur, baik PPN maupun PPNBM-nya, maka dikurangkan kembali teman-teman ya. PPN-nya dikreditkan kembali ya. Jadi misalnya ini ya, PKP dia melakukan penyerahan barang mewah nilainya 200 juta. Jadi nilai penjualannya 200 juta. Untuk 200 juta ini PPNBM-nya dikenakan 40 juta nilainya ya. Kemudian pada bulan yang sama ada pengembalian atau retur teman-teman, pengembalian BKP ya. Nilainya 10 juta. Jadi retur barangnya nilainya 10 juta. Nah, kalau retur PPN-nya bagaimana teman-teman? PPN-nya juga dikembalikan ya, dikreditkan kembali sehingga nanti dikurangkan teman-teman ya. Jadi ini PPNBM atas returnya itu 2 juta. Nah, berapa yang disetor teman-teman? Apakah yang 40 juta? Tidak ya. Jadi kita kurangkan dulu PPNBM atas penyerahan atau atas penjualan ya teman-teman ya. Ini 40 juta tadi ya. Kemudian yang returnya 10 juta itu PPNBM-nya 2 juta.
kita kurangkan dulu ya, sehingga untuk PPNBM yang disetor itu selisihnya ya. Jadi 40 juta kurangi 2 juta, yang disetor adalah 38 juta. Jadi tidak semua disetor ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian untuk kegiatan membangun sendiri. Jadi PPN untuk kegiatan membangun sendiri. Maksudnya kegiatan membangun sendiri apa teman-teman? Artinya adalah aktivitas membangun ya, membangun bangunan itu ya teman-teman ya, mau rumah ya, mau gedung, mau pabrik, mau gudang. Itu tapi tidak untuk dijual lagi teman-teman ya. Itu untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau misalkan perusahaan bangun pabrik, ya pabriknya untuk dipakai sendiri, ya maka dia atas kegiatan membangun tersebut merupakan objek pajak PPN ya. Jadi nanti tetap dikenakan PPN. Ya, jadi subjek pajaknya ini bisa orang pribadi atau badan yang dia itu melakukan aktivitas membangun ya bangunan itu ya, untuk kepentingan pribadi. Karena apa teman-teman? Jadi di situ asumsinya adalah ada pertambahan nilai atas dari kegiatan membangun sendiri ya. Jadi dari bahan bangunan tadi ya, ada batu bata, semen itu ya. Ketika menjadi bentuk sebuah bangunan, maka barang-barang tersebut menjadi bernilai tambah ya teman-teman ya. Maka di situ merupakan objek PPN, namanya aja pajak pertambahan nilai ya. Objek pajaknya ya berarti dia kegiatan membangun tersebut, membangun bangunan yang bukan untuk kegiatan usaha, artinya bukan untuk dijual lagi ya, untuk dipakai sendiri. Oke, kemudian luas minimalnya adalah 200 meter persegi untuk luas bangunannya. Ya, di bawah itu nggak perlu bayar PPN. Di atas minimal 200 meter persegi. Untuk perhitungannya bagaimana teman-teman? Jadi DPP-nya ya, karena itu kegiatan membangun sendiri kan nggak mungkin menggunakan harga jual ya teman-teman ya. Jadi DPP-nya adalah dari biaya membangun ya, dari biaya untuk membangun. Tapi tidak semuanya teman-teman, hanya 20%-nya ya. Kemudian untuk PPN-nya sama tarifnya 10%. Nah, artinya di sini PPN atas kegiatan membangun sendiri ini nanti 10% dikali 20% kali biaya membangun ya. Jadi DPP-nya itu 20% dari total biaya. Nah, tapi teman-teman, PPN untuk KMS ini atau kegiatan membangun sendiri ini tidak bisa dikreditkan. Karena apa? Karena dia bukan untuk aktivitas usaha ya. Jadi ini bukan pajak masukan. Ya, jadi dia bayar sendiri teman-teman ya. Bukan pajak masukan. Jadi nanti untuk kalau misalkan dia punya bayar PPN untuk membangun ini tidak bisa dikreditkan di akhir SPT pada saat pelaporan SPT masa PPN ya, dia bukan kredit pajak ya. Oke. Nah, contohnya di sini teman-teman, Tuan A membangun ruko, total biaya membangun adalah 500 juta. Jadi dia bangun sendiri untuk ditempati sendiri ya, 500 juta. PPN atas kegiatan membangun sendirinya berapa? Nah, siapa yang mau bantu saya teman-teman untuk menghitung ini? Sangat mudah ya. Oke. Ada yang pertama sebentar ya. Siapa ya? Mbak Azahra. Oke, Mbak Azahra Dwi Jayanti. Silakan. DPP-nya berarti berapa itu Mbak Azahra? 20% dikalikan dengan 500 juta, Bu. Oke, ya, jadi 20% kali biaya membangunnya ya. 20% kali 500 juta. Ya, di sini berarti berapa Mbak Azahra? 100 juta. Oke, 100 juta. Nah, ini adalah DPP-nya ya, teman-teman ya. Jadi tidak semua kita kalikan dengan berapa biaya membangunnya ya, hanya 20%-nya. Sehingga untuk PPN-nya berapa ini Mbak Azahra? PPN-nya 10% dikali dengan 100 juta, ketemu 10 juta, Bu. Oke, 10 juta. Ya, mudah ya teman-teman ya. Sangat mudah ya. 10% kali DPP-nya menjadi 10% kali 100 juta ya. PPN-nya 10 juta. Itu yang nanti dia bayarkan ya atas kegiatan membangun sendiri. Oke, terima kasih Mbak Azahra ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya. Oke. Nah, kemudian untuk PPN dengan peredaran usaha tertentu, ya. Jadi ini untuk PPN
untuk PKP yang dia itu kegiatan usahanya kurang dari 1,8 miliar atau bagi PKP yang baru saja dikukuhkan, jadi wajib pajak yang baru saja dikukuhkan sebagai PKP, artinya dia baru mendaftar ya teman-teman sebagai PKP, itu hitungan pajak masukannya boleh menggunakan pedoman perhitungan ya. Jadi aslinya kalau PKP itu mau menyetorkan PPN kan dia harus kreditkan dulu ya, pajak keluaran dikurangi pajak masukan ya teman-teman ya. Nah, karena dia ini PKP-nya usaha peredaran brutonya kecil ya, kurang dari 1,8 miliar setahunnya. Peredaran bruto tahu ya teman-teman ya. Jadi omset kotor ya, omset bruto sebelum dikurangi biaya-biaya. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan ya, hasil jualannya itu misalnya 100 juta. Nah, teman-teman belum kurangi biaya gaji, biaya iklan, HPP-nya belum ya, semuanya belum. Itu omset bruto namanya. Nah, omset brutonya itu kurang dari 1,8 miliar, maka PKP ini boleh menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan ya. Jadi pedomannya apa teman-teman atau norma perhitungannya untuk jasa itu boleh dihitung 60% dari pajak keluaran ya. Kemudian untuk barang atau BKP pajak masukannya boleh ini pajak masukan ya teman-teman, tipe itu ya teman-teman ya. Sorry. Mohon maaf, ini saya ganti. Jadi pajak masukan untuk BKP itu boleh dikenakan 70% dari pajak keluarannya ya. Jadi boleh 70%-nya. Oke. Nah, kemudian teman-teman seharusnya kan kalau mau kredit pajak kan dia apa adanya ya. Jadi pajak keluarannya berapa, kemudian pajak masukan yang dia bayarkan berapa. Nah, kalau dia usahanya masih kecil ya, dia dengan peredaran bruto 1,8 miliar atau baru dikukuhkan, maka dia diberikan fasilitas teman-teman. Tujuannya supaya nanti pajak PPN yang dia bayarkan di akhir itu tidak terlalu tinggi ya. Kemudian PPN yang disetorkan untuk BKP itu berarti dikenai 3% teman-teman dari DPP ya. Kemudian yang untuk barang, ini untuk barang ya, itu 3%. Kalau untuk JKP, ya, JKP ini jasa ya teman-teman ya, itu 4%. Kenapa 4% teman-teman? Karena ini ya dikurang, ini yang disetor ya, jadi ini karena dia sudah dikurangi ini, 60% dan 70% teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia 10%, 60%-nya berarti berapa teman-teman? 6 ya, 6% ya. Kemudian berarti sisanya untuk jasa itu yang disetorkan hanya 4%-nya ya. Jadi dia diberikan fasilitas teman-teman. Coba kita lihat contohnya. Jadi CV Gelora Jiwa Muda ya. Biar muda terus ya. Mempunyai peredaran usaha. Jadi dia brutonya 1,5 miliar. Masih di bawah 1,8 miliar ya teman-teman ya. Selama 2 tahun. Nah, selama setahun itu CV Gelora Jiwa ini menyerahkan BKP, artinya dia menjual barang, nilai pajak keluarannya adalah 9 juta teman-teman ya. Nilai pajak keluarannya 9 juta untuk BKP. Kemudian dia juga memberikan jasa ya, dia memberikan jasa atau JKP, jasa kena pajak, itu nilainya 3 juta. Nah, untuk PPN masukannya karena dia di bawah 1,8 miliar ya, dia boleh menggunakan fasilitas norma perhitungan ya. Pedoman perhitungan untuk pajak masukan boleh diakui 70%-nya teman-teman. Jadi kalau transaksi realnya belum tentu ya teman-teman, pajak masukannya bisa diakui bisa sampai 70% dari pajak keluaran ya. Karena apa? Jadi kalau misalkan itu kan atas pertambahan nilai ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita jual barang, misalnya kita beli barangnya belinya 100.000 misalnya. Kemudian kita jual paling 120.000 ya teman-teman ya. Jadi antara 100.000 kita bayar pajak 10.000, kemudian pajak ketika kita jual 120.000 kita dapat 12.000 ya. Nah, itu enggak ada 70%-nya ya teman-teman ya. Nah, belum tentu kalau transaksi normal itu nilai pajak masukannya itu
boleh sampai 70%, bisa sampai 70%. Jadi belum tentu teman-teman, tergantung persentase labanya berapa ya. Jadi laba jarang yang sampai 70% ya. Nah, tapi ini fasilitas teman-teman yang diberikan kepada PKP dengan peredaran brutonya di bawah 1,8 miliar ya. Nah, untuk BKP kita kalikan dengan prosentasenya 70% teman-teman. Jadi BKP itu boleh sampai 70% nih ya. 70% kali 9 juta ya teman-teman ya, 6.300.000. Kemudian JKP-nya boleh sampai 60%. Ya, 60% kali 3 juta itu 1.800.000 sehingga total pajak masukan 8.100.000 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk pajak yang dia setorkan berarti dikurangkan dulu pajak keluaran dengan pajak masukan. Jadi pajak masukannya tadi bukan berdasarkan transaksi normalnya dia, tapi berdasarkan hitungan pakai pedoman perhitungan ya. Jadi diakui sampai 70% untuk BKP dan JKP-nya 60% ya. Totalnya 8.100.000. Sehingga pajak keluarannya kita tambahkan dulu antara BKP dan JKP tadi 9 juta dengan 3 juta dikurangi dengan pajak masukannya 8.100.000 ya. 3.900.000 ini pajak yang dia setorkan ya. Jadi ini merupakan fasilitas ya untuk menurunkan jumlah PPN yang disetor oleh PKP yang peredaran brutonya masih di bawah 1,8 miliar atau bagi PKP yang baru dikukuhkan. Dia boleh menggunakan ini ya, pajak masukannya menggunakan pedoman perhitungan. Oke. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat PPN dan PPNBM untuk penyerahan kepada pemungut PPN. Maksudnya apa teman-teman? Pemungut PPN itu siapa teman-teman ya? Jadi yang memungut PPN itu siapa? Yang memungut pajak itu siapa sih sebenarnya teman-teman? Pemerintah sendiri ya. Jadi namanya pemungut PPN itu berarti pemerintah teman-teman. Kalau misalkan pemerintah melakukan pembelian barang atau dia melakukan pengadaan barang dan jasa, apakah dia dikenai PPN? Tetap dikenai PPN ya teman-teman ya. Jadi untuk pembelian ataupun barang ataupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah ya, itu pihak pemerintah itu tetap membayar PPN. Hanya bedanya karena mereka itu pemungut PPN ya, mereka yang kan pihak yang memungut ya. Kalau misalkan kantor pajak beli barang, masa ya dipungut kita yang setorkan ya teman-teman ya. Jadi mereka menyetorkan sendiri ya, memungut sendiri PPN-nya, kemudian menyetorkan sendiri ya, melaporkan sendiri ya. Tugas PKP apa berarti teman-teman? Hanya menerbitkan faktur pajak, tapi faktur pajak yang khusus kepada bendaharawan pemerintah ya. Jadi pemungut PPN ini bisa bendaharawan pemerintah ya, kemudian pejabat ya, instansi terkait yang menggunakan dananya dari APBN atau APBD, berarti termasuk bendahara-bendahara di sekolah-sekolah negeri teman-teman ya, SD negeri, SMP, SMA itu semuanya pemungut PPN ya, bendaharawan pemerintah, termasuk universitas negeri ya, termasuk kantor-kantor dinas itu adalah bendaharawan pemerintah semuanya teman-teman. Jadi tidak hanya kantor pajak saja ya. Jadi kalau misalkan kita jual barang ke misalnya SD negeri, nah, bendaharanya menggunakan dana APBN atau APBD, maka di situ statusnya adalah bendaharawan pemerintah. Sehingga untuk PKP dia hanya menerima pembayarannya sebesar harga jualnya saja. Bukan berarti bendaharawan pemerintah tidak bayar PPN teman-teman, tapi dia dipungut sendiri PPN-nya ya. Kemudian dia akan setorkan sendiri karena bendaharawan pemerintah merupakan pihak pemungut PPN ya. Jadi PKP-nya hanya menerbitkan faktur pajak khusus untuk bendaharawan pemerintah. Jadi faktur pajak ada banyak ya teman-teman ya. Kita akan pelajari di minggu depan ya. Jadi faktur pajak untuk bendaharawan pemerintah itu beda teman-teman. Di SPT-nya juga nanti tampilnya beda. Jadi untuk pembelian yang dilakukan kepada bendaharawan pemerintah, PPN-nya tidak dibayarkan oleh PKP. Ya, jadi nanti tidak dilaporkan oleh PKP, tidak. Ya, jadi nanti dia dipisah ya, transaksi untuk bendaharawan pemerintah itu dipisah. Tidak ada bukti setor pajak PPN-nya, tidak ada.
Karena apa? Disetorkan sendiri oleh bendaharawan tersebut ya, karena dia sebagai pemungut PPN ya. Jadi dia melakukan pemungutan dan penyetoran sendiri, kemudian PKP hanya menerbitkan faktur pajak ya. Jenisnya PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah ya. Kemudian nilai pembayarannya berapa teman-teman? Nilai yang dia terima ya, kalau misalkan dia menjual barang kepada pemungut PPN, artinya kepada bendaharawan pemerintah ya, boleh instansi, bendaharawan negeri, SMA negeri, SMP negeri, sekolah negeri lah ya, kantor-kantor dinas, itu semuanya bendaharawan. Nilai jualnya misalnya 220 juta, ini sudah termasuk PPN. Nah, nanti berapa nilai penjualan yang diterima oleh PKP, apakah 220 juta? Tidak ya, jadi dia dikurangi dulu dengan PPN-nya. Bukan berarti bendaharawan pemerintah itu tidak bayar PPN ya teman-teman ya, itu akan dibayarkan sendiri. Nah, harga jualnya 220 juta, kita cari DPP-nya dulu. Jadi 100 per 110 ya, kali 220 ya, ini adalah 200 juta. 10%-nya dari 200 juta, 20 juta. Jadi PPN ini akan disetorkan sendiri oleh bendaharawan pemerintah, 20 juta ya. Nah, yang dibayarkan ke PKP hanya DPP-nya saja, yaitu sebesar 200 juta ya. Jadi setelah ini nanti teman-teman tahu ya, oh ternyata kalau kita jual barang ke pemerintah, ke kantor-kantor pemerintah, itu kita hanya nerima harga jualnya saja. Kenapa? Karena di situ PPN-nya dipungut sendiri oleh pemerintah ya, oleh bendaharawan. Jadi bukan berarti nanti bendaharawan itu tidak bayar PPN, tidak, mereka bayar tapi dibayar sendiri ya, karena sebagai pihak pemungut PPN. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Materi kita sudah selesai untuk hari ini. Mudah. Bisa diikuti teman-teman? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, sangat mudah. Oke. Jadi untuk pertemuan kita tinggal 2 sesi lagi ya teman-teman ya. Di sesi minggu depan tidak ada presentasi kelompok ya. Jadi presentasi kelompok kita masuk di pertemuan minggu depannya lagi ya, untuk bahasan pajak daerah. Jadi materi kita tinggal 1 ya teman-teman ya, pajak daerah oleh kelompok 12 ya. Kelompok 12 tidak presentasinya tidak minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Minggu depan kita akan belajar PPN yang khusus faktur ya, khusus faktur. Jadi untuk PPN kan ada 3 bagian. Nah, yang minggu depan tidak ada presentasi. Oke, setelah ini kita masuk ke sesi forum sebentar ya teman-teman untuk diskusi ya. Jadi teman-teman sampaikan pertanyaan di forum, nanti kita diskusi di forum. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup, saya akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya teman-teman semua ya. Semoga teman-teman masih tetap semangat mengikuti perkuliahan hingga nanti akhir semester. Oke, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Habis ini Terima sarapan kasih, bersama Bu. ya. Habis ini sarapan bersama di rumah masing-masing. Ya, sama-sama. Oke.